Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Ikhwani fid din, a'azni Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Syarah Salasatul Usul, 3 landasan pokok dalam Islam. Masih di muqaddimah yang kedua, kita sudah menyelesaikan masail yang pertama, yaitu tentang masalah tauhid ar-rububiyah. Sekarang kita masuk masalah yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun ghairuhu fi ibadatihi la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Baik. Masalah yang kedua dari muqaddimah yang kedua ini, karena di muqaddimah yang kedua ini akan dijelaskan 3 masalah. Masalah yang pertama telah kita selesaikan. Sekarang kita masuk di masalah yang kedua. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, annallaha la yarda, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah ridha ayusyraka ma'ahu ahadun, untuk dipersekutukan bersamanya ahadun, siapa saja, ghairuhu, dengan selainnya, fi ibadatih, dalam beribadah kepadanya. La malakun muqarrabun, tidak malaikat yang paling terdekat dengan Allah, wala nabiyyun mursalun, tidak pula nabi yang diutus. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahadan, maka janganlah kalian beribadah dan berdoa kepada siapapun bersama dengan kalian juga beribadah kepada Allah dan berdoa kepadanya. Ya, ini masalah yang kedua yang akan kita jabarkan insyaallah, yaitu tentang masalah tauhid al-uluhiyah. Tentang masalah tauhid al-uluhiyah, tentang tidak bolehnya kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala berkata,
masalah ini yang kedua yang akan kita jelaskan, ini masalah punya keterikatan dengan masalah yang pertama yang telah berlalu. Di mana masalah yang telah berlalu di situ dijelaskan tentang wujubu ibadatillah wattiba'ur rasul. Di pembahasan yang pertama dijelaskan tentang wajibnya seorang beribadah kepada Allah dan wajibnya seorang ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan sudah kita bahas. Allah Ta'ala mengutus kepada kita seorang nabi, seorang rasul. Siapa yang taat kepadanya maka dia pasti akan masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadanya maka dia pasti akan masuk neraka. Nah, di situ dijelaskan tentang kewajiban beribadah kepada Allah, demikian pula kewajiban ittiba kepada Rasul SAW, dan itu adalah kandungan makna syahadat. Karena kandungan makna syahadat, setelah seorang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, kandungannya adalah al-ikhlas fi ibadatillah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Kandungan syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah adalah kita punya kewajiban untuk ittiba kepada Nabi SAW. Enggak ada yang boleh kita ikuti, kita taati dalam beribadah kepada Allah Ta'ala tanpa Nabi SAW. Ini masalah yang pertama, di dalamnya terkandung makna syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Ya, di masalah yang kedua ini, ya, di masalah yang kedua ini beliau menjelaskan makna tauhid uluhiyah yang lebih ditekankan lagi, yaitu menjurus kepada makna kesyirikan. Beliau di muqaddimah yang kedua ini, di pembahasan kedua, beliau akan membahas tentang bahayanya seorang beribadah dia campur dengan kesyirikan. Ya. Ini masalah yang kedua yang akan beliau terangkan, yaitu ibadah apabila bercampur dengan kesyirikan maka ibadah itu tidak akan mungkin diterima. Nah, dan ini inti diturunkan Nabi dan Rasul. Makanya yang diberikan peringatan tentang hal ini seluruh orang beriman, bahkan orang yang paling bertakwa sekalipun harus selalu diingatkan tentang pentingnya keikhlasan, tentang pentingnya seorang tidak boleh dia mencampur adukkan antara keimanannya, ketaatannya, ibadahnya. Jangan dia campurkan maksud dan tujuan selain daripada Allah. Iya. Dan itu al-ibadah tidak boleh tidak wajib kita memurnikan liwajhillah. Karena setiap orang yang berbuat, ya, setiap di antara kita yang berbuat, bertindak, beramal, beribadah, maka pasti tujuannya hanya dua ini. Yang pertama mungkin karena Allah kita bertindak, berbuat, beramal, dan itulah keikhlasan, ya. Dan mungkin seorang itu berbuat, bertindak, beramal karena selain Allah Ta'ala. Itu namanya syirik, itu namanya kesyirikan, dan Allah Ta'ala tidak mungkin menerima ibadah yang seperti ini. Sebanyak apapun ibadah kita, ya, sebesar apapun ibadah kita tidak akan mungkin diterima. Maka siapa yang beribadah kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, tapi dia juga berdoa kepada selainnya. Siapa yang takut kepada Allah, takut juga kepada selainnya. Siapa yang bertawakal kepada Allah, dia juga bersandar kepada selain Allah, dia juga percaya kepada selain Allah Ta'ala, maka ibadahnya batil. Ibadahnya batil. Wujuduha ka'adamiha. Adanya ibadah dia sama kalau dia tidak beribadah. Dan dari bahaya kesyirikan ini, dia tidak hanya merusak ibadah yang sedang kita kerjakan, yang di dalamnya ada kesyirikan, tapi dia akan menghancurkan dan membatalkan semua ibadah yang telah kita lakukan. Misalnya seorang beribadah ikhlas selama beberapa tahun. Setelah dia berbuat kesyirikan satu kali, maka satu kali kesyirikan ini akan menghancurkan semua ibadah dia. Karena itu syirik ini adalah dosa yang tidak ada samanya. Dia tidak sama dengan dosa besar yang lain.
Karena dosa besar yang lain itu tidak menghancurkan amalan dan tidak merusaknya. Ya, maka ibadahnya orang seperti ini adanya sama dengan tidak ada kalau dia mencampur adukkan dengan kesyirikan. Karena itu Allah Ta'ala memuji orang yang beribadah tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan. Iya. Baik. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am, orang-orang yang beriman kemudian mereka tidak mencampur adukkan antara keimanannya. Keimanan di sini masuk di dalamnya ketaatan, masuk di dalamnya amalan salih, itu iman. Mereka yang tidak mencampur adukkan keimanannya, ketaatannya, amalan salehnya, dia tidak mencampur adukkannya dengan apa? Dengan kezaliman, kata Allah. Ulaika lahumul amnu, maka mereka akan mendapatkan keamanan. Keamanan di dunia, di alam kubur, dan keamanan sampai hari kiamat. Wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan hidayah di dunia, di alam barzakh diberikan kekuatan menjawab hidayah, dan sampai pada hari kiamat dia akan mendapatkan petunjuk. Maka pemahaman kebalikan dari ayat ini, mafhum pemahaman kebalikannya, siapa yang mencampur adukkan keimanannya, ketaatannya, amalan solehnya dengan kesyirikan, maka dia tidak akan mendapatkan dua ini, keamanan dan apa? Hidayah. Dia tidak akan mendapatkan keamanan dan hidayah. Seberapa besar dia mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, dan kezaliman yang diinginkan pada ayat ini adalah kesyirikan, kata Nabi. Karena kezaliman, kesyirikan itu kadang dinamakan dia dengan kezaliman, ya. Baik. Seberapa besar seorang mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, maka dia akan mendapatkan kerugian pada hari kiamat, di dunia, alam barzakh, dan sampai pada hari kiamat. Baik. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-ibadah, ibadah itu tidak bermanfaat kecuali bergandengan dengan ikhlas dan tauhid. Jika dia mencampurnya ibadah tersebut dengan kesyirikan, maka ibadah tersebut akan rusak. Dalil tentang hal ini sangat banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka di sini disebutkan nabi dan rasul, disebutkan para nabi dan rasul, Allah sebutkan mereka. Kalau seandainya mereka berbuat syirik, kata Allah, lahabita anhum ma kanu ya'malun, maka akan hancur dan menjadi batal dan menjadi rusak segala apa yang mereka amalkan. Jadi yang diancam setiap nabi dan rasul. Dan untuk Nabi Muhammad SAW juga mendapatkan hal yang semisal dalam surah Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Dan sungguh kami telah mewahyukan kepada engkau ya Muhammad Rasulullah SAW, dan kami telah mewahyukan sebelum engkau para nabi dan rasul, wahyunya sama. La in asyrakta, ini arahnya kepada Nabi SAW langsung. Jika engkau, kata Allah, berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, maka sungguh pasti akan batal semua amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk orang yang bangkrut, orang yang merugi pada hari kiamat. Ini ayat luar biasa, ya, yang diancam orang-orang salih, orang-orang bertakwa, bahkan yang diancam para nabi dan rasul. Dan ancamannya tidak main-main. Ancamannya Allah Ta'ala datangkan dengan penguat yang menunjukkan tidak ada keraguan ancaman ini. Karena Allah berkata, la in asyrakta, jika engkau berbuat syirik, wahai Muhammad, dan ini wahyu juga diberikan kepada setiap nabi dan rasul, jika antum berbuat syirik, la yahbatanna. Kalimat la yahbatanna ini
maknanya membatalkan amalanmu. Dan pembatalannya ini Allah datangkan dengan menggunakan kalimat lam at-taukid. Lam at-taukid, lam yang bermakna pasti dan sungguh. Kalau saya berkata, ya, izhab, pergi, atau saya katakan ijlis, duduk, itu perintah. Tapi kalau saya tambahkan lam taukid, saya katakan la tadhhabanna, sungguh benar-benar kamu harus pergi. Maka perintah saya itu lebih besar dan lebih keras lagi tekanannya, karena saya gunakan lam. Sama kalau saya katakan ijlis, saya suruh antum duduk. Kalau saya katakan la tajlisanna, itu artinya saya tekan antum supaya antum duduk, karena saya menggunakan lam taukid. Sama pada ayat ini. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala tambahkan di belakang ayat ini nun taukid. Sama kalau saya katakan yaktub, artinya menulis. Kalau saya katakan yaktubanna pakai nun taukid, artinya betul-betul sungguh dia sedang menulis. Maknanya ada tekanan, bermakna pasti dan sungguh. Nah, di sini Allah sudah datangkan dua, ya. Sudah dua penguat bahwa amalan itu pasti batal. Sudah dua penguatnya. Penguat yang ketiga, kalimat yang semisal ini dalam bahasa Arab ada lam taukid di awalnya. Ini namanya lam waqi'atun fi jawabil qasam. Lam ini sebenarnya ada sumpah, ada takbir sumpah di belakangnya. Jadi kalau diterjemahkan ada kalimat wallahi di situ. Wallahi la yahbatanna amaluk, sungguh pasti akan batal amalanmu. Sudah berapa penguatnya? Sudah 3. Tambah lagi yang keempat, yang mengucapkan ayat ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Masih ragu amalannya batal? Tidak ada keraguan. Jadi ayat ini Allah Ta'ala ancamkan langsung kepada orang yang terbaik, Nabi Muhammad SAW. Pasti batal amalannya, wala takunanna minal khasirin, dan Allah ulangi 2 kali, dan kamu pasti termasuk orang yang merugi pada hari kiamat. Kerugian pada hari kiamat orang berbuat syirik, kalau dia buat syirik besar, kerugiannya ini sudah sampai pada puncak batas, karena dia akan kekal dalam neraka. Maka ibadah ini di mukaddimah yang kedua ini, khusus di masalah yang kedua, beliau akan menjelaskan tentang bahaya seorang mencampur adukkan iman, ketaatan dengan amalan, dengan apa? Dengan kesyirikan. Maka ibadah ini sebagaimana yang sering diucapkan oleh Syekh rahimahullah taala dalam banyak kitabnya, beliau sering berkata, al-ibadah la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ini dihafalkan, sering kita dengarkan. Faedah muhimun jiddan, faedah yang sangat penting. Yaitu ibadah itu tidak dinamakan sebagai ibadah kecuali ibadah itu bergandengan bersama keikhlasan dan tauhid. Makanya ketika Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali untuk beribadah kepadaku. Kalimatnya liya'buduni, kepada saya, ya. Coba di situ tidak ada ya mutakallim di belakangnya, tapi maknanya seperti itu. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Para ulama menafsirkan liya'buduni akan datang nanti ay yuwahhiduni. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Ibadah di situ ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir, yuwahhiduni, mentauhidkan saya. Karena kalau sekedar ibadah, maka orang musyrik juga beribadah. Iya kan? Orang musyrik mereka juga beribadah. Mereka mengerjakan salat, mereka mengerjakan haji, mereka melakukan umrah, mereka memberikan makanan kepada orang yang haji dan umrah, mereka memuliakan tamu. Ya, mereka terkenal sebagai orang-orang yang memiliki kebaikan-kebaikan. Tapi kebaikan mereka ini apakah bermanfaat? Enggak ada yang bermanfaat dari amalannya orang kafir. Enggak ada yang diterima dari amalannya orang-orang musyrik. Enggak ada yang diterima. Enggak ada yang bermanfaat. Kenapa? Karena mereka beramal
tidak ikhlas, ya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencampur adukkan amalan mereka dengan syirik. Maka ibadah tidak dinamakan sebagai ibadah kecuali bergandengan dengan tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah, sebagaimana salat tidak dinamakan sebagai salat kecuali salat itu bersama dengan apa? Taharah. Salat tidak dinamakan salat kecuali salat tersebut ada taharahnya, suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Maka apabila kesyirikan mencampur ibadah, maka pasti syirik ini akan merusak ibadah itu. Sebagaimana taharah apabila dicampur oleh pembatal taharah, pembatal wudu, maka pasti salatnya apa? Batal, dan taharahnya juga batal. Karena itulah dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW selalu dikumpulkan antara perintah ibadah dan larangan dari berbuat kesyirikan. Ya, selalu bergandengan ini dalam Al-Quran. Setiap ada perintah ibadah, pasti itu ada perintah larangan berbuat syirik. Karena ini satu pasang konsekuensi syahadat. Kalau orang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, konsekuensinya itu tadi, rukunnya dua. Rukun syahadat itu dua. La ilaha, ini namanya rukun penafian. Illallah namanya rukun penetapan. Belum orang bertauhid, seorang belum dikatakan bersyahadat dengan benar, belum dikatakan seorang bertauhid dengan benar sampai dia mendatangkan dua rukun ini. Kalau masih satu, mungkin dia musyrik, mungkin dia ateis. Kalau dia mengumpulkan rukun yang pertama, syahadat la ilaha, baru yang pertama, tidak ada ilah yang disembah, maka ini ateis namanya. Kalau dia yang kedua, diambil yang kedua, illallah, hanya Allah yang disembah misalnya, Allah yang disembah misalnya, maka ini belum muslim, belum bertauhid. Kenapa? Nanti dia bertauhid kalau dia sudah menafikan selain Allah. Kalau baru menjadikan Allah sebagai sembahan, maka ini masih sama dengan musyrik. Nanti dia muslim, bertauhid kalau dia melempar semua selain Allah Ta'ala. Kalau dia membuang semua selain Allah Ta'ala, dia buang semua batu-batunya, keris-kerisnya, jimat-jimatnya, semua yang diagungkan, dibesarkan selain Allah, semua yang diagungkan dari kalangan para wali, orang saleh, semuanya dibuang. Tidak ada yang boleh diagungkan, dibesarkan selain Allah Subhanahu wa taala. Baru dikatakan bertauhid. Makanya Al-Quran, coba kita lihat ya, ayatnya sangat banyak sekali, diantaranya ya dalam surah An-Nisa ayat 36. Selalu itu digandengkan perintah ibadah, pasti ada ikut perintah larangan berbuat syirik. Karena nanti sempurna itu tauhid kalau ada dua ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan berbuat syirik sedikit pun. Firman Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah. Iya, jelas. Dan juga firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Maknanya semuanya sama. Semua ayat-ayat semisal ini juga datang dalam surah Al-Isra ayat 23, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Allah Ta'ala telah menetapkan agar supaya kalian jangan beribadah kecuali kepada Allah. Semuanya ini kandungan dari syahadat. Terkandung di dalamnya dua rukun. Rukun penafian, menafikan semua dan segala yang disembah dan diagungkan selain Allah. Dan yang kedua, menetapkan Allah Ta'ala satu-satunya yang berhak untuk kita sembah. Baru benar syahadatnya. Dan juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami mengutus setiap umat seorang rasul, seruannya semuanya sama, sembahlah Allah dan tinggalkanlah at-taghut. Maka di kesemua ayat-ayat ini Allah Ta'ala menggandengkannya antara ibadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Dalam lafaz yang lain meninggalkan taghut. Ya, taghut semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 256, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha." Barang siapa yang kufur kepada taghut
dan beriman hanya kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Ini ayat semua menafsirkan syahadat la ilaha illallah. Bahwasanya syahadat la ilaha illallah intinya dua. Ya, menafikan semua selain Allah Ta'ala sebagai sembahan dan menetapkan Allah Ta'ala satu-satunya yang kita imani, yang kita sembah, yang kita serahkan padanya ibadah. Karena itulah siapa yang memalingkan ibadah satu saja dia palingkan kepada selain Allah, maka itulah kesyirikan. Maka ibadah doa, dia berdoa kepada selain Allah, atau dia bernazar kepada selain Allah. Dia bernazar, kalau saya selamat, kalau saya lulus, kalau saya sehat, maka saya akan datang di kuburannya wali fulan. Iya, saya akan bersedekah di kuburannya wali ini. Bernazar untuk selain Allah Ta'ala hukumnya syirik, karena nazar adalah ibadah. Naam, sama dengan menyembelih juga ibadah. Dipalingkan kepada selain Allah syirik. Istighatsah, ya, ibadah. Namun dari perkara yang sangat disayangkan sekali, ada sebagian orang yang membolehkan bertawassul dengan orang-orang salih. Ini sangat disayangkan sekali, luar biasa, karena dia membenarkan yang namanya syirik. Bertawassul kepada siapa? Orang salih dan para wali. Iya. Dan menurut orang ini, ya, dia katakan tidak mengapa katanya seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan melalui orang salih. Dia berkata, ya Allah, berikanlah saya keberkahan dengan melalui nabimu, dengan melalui para wali ini dan para wali ini. Dan itu diceramahkan, didengarkan oleh seluruh jutaan manusia. Nah, luar biasa kesyirikan ini, ya. Dia membolehkan yang seperti ini. Katanya yang seperti ini boleh. Yang tidak boleh itu kata dia kalau kita berdoa langsung sama siapa? Sama para wali. Ah, itu tidak boleh. Tapi kalau mereka menjadikannya sebagai tawassul, sebagai wasilah perantara yang dengannya kita langsung kepada Allah Ta'ala dengan perantaran mereka orang salih, katanya tidak mengapa. Kita katakan justru inilah hakikat kesyirikannya orang-orang musyrik di zaman dulu. Itulah hakikat kesyirikannya orang-orang musyrik di zaman dahulu. Coba kita baca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, alladzina yattakhiduna min dunillah. Ya, dalam ayat yang lain disebutkan bahwa mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai para wali. Ya. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Apa yang tidak memberikan maslahat, manfaat untuk mereka, dan apa yang tidak memberikan mudarat bagi mereka. Jadi orang musyrikin di kitab Al-Qawaidul Arba'ah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menerangkan dan menjelaskan, orang musyrik itu tidak langsung menyembah batu seperti ini, ya. Maksud dia sembah batu? Tidak. Mana abuduhum, kami tidak menyembah ini. Kenapa? Karena orang musyrik itu mengenal Allah Ta'ala. Dia kenal Allah Ta'ala. Dia tahu Allah yang mencipta. Tidak mungkin dia sembah batu ini, tidak mungkin. Bukan batu itu dia sembah. Iya. Tapi mereka menjadikan para wali dan orang soleh sebagai wasilah. Dalam ayat yang sangat banyak sekali. Kami tidak meyakini ini sebagai pencipta, kata orang musyrikin. Mana abuduhum, kami wala yatawajjahna ilaih. Kami tidak memaksudkan ini, tidak. Kami hanya menjadikannya sebagai apa? Wasilah saja. Yuqarribu ilaina, untuk mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Jadi sebenarnya orang musyrikin yang pertama, mereka ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melalui perantaran orang saleh. Yang kedua, mereka menginginkan syafaat dari orang saleh ini. Mereka juga minta kepada Allah, tapi melalui perantaran orang saleh. Jadi sebenarnya ini orang musyrikin, mereka ingin mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, tapi melalui
wasilah. Iya. Lalu mereka berdalil, fabtagu indallahi, maka carilah al-wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menafsirkan wasilah seperti itu. Jadi ada ayat-ayatnya tentang wasilah ya. Allah Ta'ala perintahkan kita mencari wasilah. Dekatkanlah diri kalian kepada Allah dengan cara berwasilah. Kata mereka, dekatkan diri kalian dengan cara bertawassul dengan orang saleh. Iya. Justru kita katakan itu kesyirikan. Iya, itu adalah kesyirikan. Karena tawassul ini para ulama membaginya menjadi dua. Ada tawassul yang masyru', ada tawassul yang disyariatkan, dan ada tawassul yang memang diharamkan, dua. Dan yang ketiga ada tawassul yang hukumnya bid'ah. Tiga, terbagi tiga itu tawassul. Ini pembagian para as-salaf, para ulama kita. Tawassul yang dibolehkan itu yang pertama bertawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Itu disyariatkan. Tawassul yang masyru', bertawassul dengan melalui nama dan sifat Allah Ta'ala. Mana dalilnya? Walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Allah Ta'ala memiliki asma'ul husna, nama-nama yang indah. Maka berdoalah kalian kepada Allah Ta'ala dengan menggunakan nama tersebut. Maka seorang yang berdoa kepada Allah, mau mudah dikabulkan, mau dia dekat dengan Allah, mau dia dimudahkan dikabulkan doanya, maka dia harus berdoa, dia puji-puji Allah Ta'ala dengan sifat-sifatnya. Allahumma innaka antar razak farzuqni. Ya Allah, engkau maha memberi rezeki, berikan saya rezeki. Sampai Nabi SAW mengajarkan kita berdoa dengan menggunakan Ismul A'zam, dengan namanya yang paling agung. Sampai ada seorang sahabat pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan ya bari as-samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Kata Nabi, siapa tadi yang berdoa? Kata sahabat, saya ya Rasulullah. Dalam sebuah lafaz yang lain hadis disebutkan, tahukah antum dengan apa antum berdoa? Kata Nabi, sungguh antum telah berdoa dengan menggunakan nama Allah Ta'ala, Ismuhu Al-A'zam. Kamu telah berdoa dengan menggunakan nama Allah Ta'ala Al-A'zam, yang paling agung, yang kalau seorang berdoa dia sebut nama itu, pasti Allah kabulkan doanya. Kata Nabi, pasti Allah kabulkan doanya. Iya. Dan para ulama berselisih tentang Ismul A'zam ini. Kalau seorang berdoa dia sebut itu nama, pasti Allah kabulkan doanya. Para ulama berselisih tentang nama itu. Sebagian ulama mengatakan Ismul A'zam adalah Al-Hayyul Qayyum. Ya. Dan ada menafsirkan yang lainnya. La ilaha illa anta wahdak. Ya. Maka seorang mau bertawassul kepada Allah, mau mendekatkan diri kepada Allah, dia gunakan apa tadi? Nama dan sifat Allah Ta'ala untuk mendekatkan diri kepadanya. Kan orang tujuannya bertawassul mau dekat dengan Allah Ta'ala, tapi caranya nanti macam-macam. Kalau caranya orang musyrik, dia pakai orang saleh berdoa seperti tadi. Iya. Yang kedua, bentuk tawassul yang disyariatkan adalah bertawassul bil amal salih, dengan amalan salih. Ini juga disyariatkan. Bertawassul dengan apa? Amalan salih. Bertawassul dengan amalan salih. Ini yang dikisahkan di kisah orang yang terperangkap dalam goa. Tahu hadisnya kan? 3 orang terperangkap dalam goa. Kemudian mereka berkata, kita tidak akan mungkin keluar dari gua ini sampai kita masing-masing berdoa kepada Allah dan menyebutkan amalan yang paling kita harapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya. Maka orang pertama berdoa, dia berkata, ya Allah, saya memiliki orang tua yang saya tidak pernah berikan makan, minum kepada anakku, sampai orang tuaku dulu yang makan baru mereka. Sampai suatu ketika, ini hadisnya panjang ya, saya ringkas.
Sampai suatu ketika saya pernah saya pernah terlambat pulang ke rumahnya, terlambat pulang. Sedangkan orang tuanya sudah tidur, anaknya sudah menangis-nangis bersama istrinya, kelaparan. Tidak dia kasih makan istrinya dan anaknya. Anaknya sudah nangis-nangis, merengek-rengek di kakinya, tidak dikasih makan. Sampai bapaknya yang duluan makan, dia tidak berani bangunkan orang tuanya karena dia hormati orang tuanya. Jarang orang seperti ini ya. Orang sekarang itu dia bentak-bentak saja orang tuanya, lo mandre. Ini setelah dia berdoa, terbuka itu lubang dalam gua, tapi belum mereka bisa keluar, belum bisa keluar. Baru terbuka sebagian. Orang kedua berdoa, dia berkata, saya memiliki sepupu, saudara dari ayahku, anak pamanku, seorang wanita yang saya sangat suka dia dan saya sangat mencintainya, saya sangat menginginkan dia, tapi dia enggan, tidak mau. Suatu ketika dia terjepit, dia pinjam uang kepada saya, maka saya pun pinjamkan dia uang. Dipinjamkanlah dia uang, ya. Taib. Dengan jaminan dia harus menyerahkan dirinya kepada saya. Ini, ya. Setelah jatuh tempo, tidak bisa bayar. Maka mau tidak mau perempuan ini menyerahkan dirinya kepada laki-laki ini. Maka ketika dia sudah berada di antara kedua kakinya, ini kinayah, tiba-tiba wanita itu berkata, ittaqillah. Langsung diingatkan dia, ittaqillah, jangan engkau memecahkan sesuatu yang bukan hakmu. Tiba-tiba dia gemetar, dia kaget, maka dia berhenti dari perbuatannya. Kemudian dia berkata, ya Allah, saya lunaskan utang itu kepada wanita itu, padahal saya sangat menginginkan dia, dan utangku itu saya berikan kepada dia, saya tidak ambil. Tiba-tiba gua itu bergeser. Berarti dia berkata, kalau memang betul saya ikhlas karena engkau ya Allah, maka bantulah kami. Terbuka. Ini amalan saleh yang kedua. Jelas? Dia bertawassul dengan amalan salehnya. Kemudian ada yang ketiga tentang masalah dia pernah berutang, dia pernah mengembangkan harta pegawainya. Dia seorang bos, dia pekerjakan pegawainya, dan ada satu pegawai dia tidak ambil gajinya. Maka gajinya pegawai ini, karena orang yang tidak ada, dia tidak ambil uangnya, dia simpan, kemudian dia kembangkan, sampai setelah dia kembangkan menjadilah satu lembah kambing. Jadi satu lembah, ribuan sudah kambingnya, satu lembah. Kemudian datang pegawai itu mencari gajinya. Katanya, mana gajiku yang kemarin itu? Katanya, itu sana semua. Kata pegawai itu, jangan mengejek. Katanya, iya betul itu, saya sudah kembangkan. Maka dia pun mengambilnya, tidak dia sisa biar satu. Taliwa-liwa iya. Allah jazakallahu khair. Ngambil semua itu. Ini juga keterlaluan ya. Sudah dikembangkan sebanyak itu, dia ambil semua, dia tidak sisa. Apa dia katakan? Kalau memang betul saya ikhlas karena engkau ya Allah, bantulah kami. Maka gua itu terbuka. Ini dijadikan dalil yang paling jelas di kalangan para ulama, boleh bertawassul, mendekatkan diri kepada Allah dan mencari pertolongan darinya dengan menggunakan apa? Amalan saleh. Itu tawassul syar'i. Dan ada yang ketiga tawassul syar'i, yaitu dengan melalui doanya orang salih yang masih hidup. Itu tawassul syar'i yang ketiga, dengan melalui doanya orang salih yang masih apa? Yang masih hidup, bukan yang sudah mati. Yang mati tidak bisa berdoa, ya.
mana dalilnya? Kisah minta hujan, doa istisqa. Waktu itu yang jadi Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab. Terjadi musim kemarau. Maka Umar bin Khattab berijtihad. Yang paling bagus berdoa adalah kerabatnya Nabi Muhammad SAW. Pamannya Nabi yang bernama siapa? Al-Abbas, ayahnya sahabat Ibnu Abbas. Bapaknya Ibnu Abbas, pamannya Nabi SAW. Maka Umar datang kepada Al-Abbas. Kami meminta kepada anda untuk berdoa kepada Allah supaya turun hujan. Dan ini dibolehkan. Bukan kita berdoa kepada dia, tapi dia yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, masih hidup, dan itu bisa. Ini tawassul syar'i. Yang kedua, jenis tawassul yang kedua adalah tawassul yang sifatnya syirik. Yaitu bertawassul dengan melalui orang-orang salih, mendekatkan diri kepada Allah taala dengan melalui para wali dan orang salih yang sudah mati. Inilah yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Tapi yang aneh dan ajaib, ini para kiai, langsung saja saya sebut, ini para kiai, dia katakan tidak mengapa bertawassul dengan para wali dan orang salih. Yang penting langsung berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya berdoa kepadamu, berikan saya kemudahan dengan melalui walimu yang saleh ini. Wah, ini kesyirikan. Iya, itu kesyirikan. Meminta kepada Allah Ta'ala syafaat dengan melalui para wali, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan melalui para wali, itu kesyirikan. Yang ketiga, tawassul yang sifatnya bid'ah adalah bertawassul dengan melalui kedudukan Nabi Muhammad SAW. Itu tawassul sifatnya bid'ah, yaitu berdoa kepada Allah Ta'ala dengan melalui kedudukan Nabi Muhammad SAW. Iya, berdoanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi dengan menyebutkan dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW, itu adalah bid'ah dan bisa menjadi wasilah kepada kesyirikan. Tidak ada ahlu sunnah yang berdoa seperti itu. Ya. Baik. Maka dari pembahasan kita ini tadi, Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dipersekutukan dengan siapapun dalam beribadah kepadanya. Allah tidak ridho dipersekutukan. La malakun mukarrabun. Allah tidak ridho meskipun yang dipersekutukan dengan Allah Ta'ala adalah malaikat yang paling dekat dengan Allah Ta'ala, seperti Jibril, hamalatul arsh, malaikat yang memikul arsh, wa man haulahu, dan malaikat-malaikat yang ada di sekitar arsh, itu malaikat-malaikat yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Allah tidak ridho kalau ada orang yang mempersekutukan Allah dengan mereka. Dia berdoa kepada Allah, berharap juga kepada malaikat, meskipun mereka sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Wala nabiyyun mursal, tidak pula Allah Ta'ala ridho dipersekutukan dalam ibadah, dalam doa bersama dengan Nabi yang diutus oleh Allah. Nabi, walaupun dia adalah Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad, Ulul Azmi, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Allah tidak akan ridho walaupun mereka adalah malaikat yang paling afdal dan manusia yang paling afdal. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan dua ini? Allah tidak ridho dipersekutukan walaupun malaikat yang paling teragung, Nabi yang paling termulia, untuk menjelaskan kalau mereka saja hukumnya syirik, kita berdoa dengan Allah bersama dengan mereka, maka apalagi selainnya dari kalangan para wali, orang salih, apalagi kepada batu-batu, keris, sungai, benda mati, iya kan? Lebih jelas kesyirikannya. Maka ini adalah bantahan kepada para orang-orang yang gulu kepada orang saleh. Ya, ini bantahan ini kepada orang-orang yang gulu kepada orang saleh. Iya, melampaui batas mencari syafaat di sisi Allah Ta'ala
supaya mereka dekat dengan Allah, supaya para wali ini menjadikan mereka dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi dengan para wali ini mereka bisa dekat. Kata mereka, kita ini adalah orang yang kotor, banyak dosa, banyak maksiat. Para wali ini adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Para wali, orang saleh, orang berilmu, mereka dekat dengan Allah Ta'ala. Maka apa salahnya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan melalui mereka? Mereka orang saleh. Ya, kita katakan Allah tidak butuh perantara, Allah tidak butuh. Berdoa langsung kepada Allah, Allah Maha mendengar. Karena itulah ahlul jahiliyah, mereka berkata, ma na'buduhum, kami ini tidak menyembah ini. Orang musyrikin berkata seperti itu. Dalam Al-Quran Az-Zumar ayat 3, ma na'buduhum, kami tidak menyembah ini. Para wali orang saleh ini kami tidak menyembah mereka, karena mereka tahu para wali dan orang saleh tidak bisa mencipta. Mereka yakin Allah mencipta. Orang saleh ini tidak berikan mereka rezeki, orang saleh ini tidak memberikan mereka manfaat. Mereka yakin hal itu. Tapi apa yang mereka cari? Illa liyaqarribuna ila Allah zulfa. Kami ingin para wali dan orang saleh ini menjadikan kami dekat dengan Allah Ta'ala. Nah, itu tujuannya. Sama tujuannya dengan orang sekarang ini, melakukan tawassul, melakukan haul, banyak sekali, ya, tawassul bid'ah, bahkan sampai pada tahap kesyirikan. Baik. Makanya apabila ada seorang alim yang rusak di umat ini, ada alim, kata Imam Ats-Tsauri, apabila alim rusak di tengah umat Islam, maka dia pasti serupa dengan orang Yahudi. Dan siapa yang umat Islam dari kalangan ahli ibadah yang rusak, pasti dia sama dengan orang Nasrani. Orang Nasrani itu tidak ada ilmunya, dia beribadah serempangan saja. Makanya tidak heran kalau dia jadikan Tuhannya 3. Masa 3 Tuhannya? Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Roh Kudus lah. Ini karena kejahilan orang Nasrani. Dan siapa dari ahli ibadah dari umat Islam, dia rusak, pasti dia mirip dengan orang Nasrani. Orang Nasrani itu terkenal berbuat bid'ah. Warahbaniyatan ibtada'uha, langsung ada sebut dalam Al-Quran. Dan orang Nasrani itu mengadakan rahbaniyah, kependetaan. Dia yang buat dirinya seperti itu, tidak kawin, tidak nikah. Siapa yang larang antum nikah? Dia mengkebiri dirinya sendiri. Nabi tidak mengizinkan yang seperti itu. Dia mengadakan rahmaniyatan ibtada'uha ma katabana 'alaiha. Mereka mengadakan rahbaniyah, kata Allah, apa yang kami tidak wajibkan, apa yang kami tidak perintahkan kepada mereka. Mereka bikin sendiri ibadah. Mereka bikin sendiri ibadahnya. Iya. Dan siapa dari kalangan alim yang rusak, pasti sama dengan orang Yahudi. Pasti sama dengan orang Yahudi. Makanya Syekhul Islam berkata, ahli kitab yang paling rusaknya adalah orang yang paling berilmunya. Mereka yang paling banyak memakan harta kaum dari kaumnya. Faham ya? Kenapa mereka rusak? Ini orang berilmunya, kata Syekhul Islam, orang berilmunya itu ahli kitab. Di antara orang Yahudi dan orang Nasrani, yang paling rusak, yang paling jelek adalah yang paling berilmunya. Karena dia kumpulkan harta manusia untuk menyenangkan nafsunya. Makanya jangan ada umat Islam yang seperti ini. Yang paling berilmu, ya, dia tidak mau menghilangkan itu bid'ah. Kenapa? Karena dia makan di situ. Iya. Susah dihilangkan itu bid'ah, kesyirikan. Kenapa? Ya. Hilang dunianya. Baik, hilang dunianya. Makanya susah dihilangkan. Makanya Nabi itu sangat mengkhawatirkan imam-imam yang menyesatkan umat. Maka orang-orang jahiliyah ini, kuburiyun, orang-orang yang senang kuburan, seperti ini mereka kondisinya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, kita lihat ayatnya terakhir. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida lillah,
dan sesungguhnya masjid-masjid miliknya Allah, maka jangan kalian berdoa dan beribadah bersama Allah, kalian juga berdoa dan beribadah kepada selain Allah. Ini ayat kandungannya sangat bagus sekali menjelaskan tentang tauhid dan syirik. Saya jelaskan. Jadi kata Allah Ta'ala, masjid itu miliknya Allah. Jadi biar Haji Fulan yang bangun, tetap itu punyanya Allah itu. Difaham? Ini yang pertama dulu. Biar Haji Al-Fatihah namanya, dia yang bangun masjid, dia tulis namanya Masjid Al-Fatihah, punyanya Haji Al-Fatihah misalnya, tetap itu masjid, biar dia sandarkan dirinya kepada masjid itu, tetap Allah yang punya itu masjid. Kenapa? Karena masjid itu tujuannya dibangun untuk menyembah Allah, bukan untuk menyembah orang, dan bukan menyembah pemiliknya. Dan salah serta keliru itu kalau orang bangun masjid, nanti kalau saya mati, kubur saya sampingnya. Keliru itu, sangat keliru sekali. Justru Anda kalau ikhlas, tidak perlu dikubur di situ, karena itu bisa membahayakan niatnya orang beribadah di situ. Apalagi kalau dikubur dalam masjid. Kalau disimpan kuburan dalam masjid, dalam lokasi dalam masjid, maka pasti secara otomatis beribadah di masjid itu pasti batal semua salatnya orang yang salat. Karena itu konsekuensi lafaz hadis, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat, kata Nabi, dan ini diucapkan Nabi sebelum beliau meninggal. Allah Ta'ala melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani di mana mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Menjadikan kuburan sebagai masjid, di antara maknanya masjid itu dimasukkan dalamnya kuburan, lalu orang beribadah di situ. Makna yang kedua, orang datang ke kuburan, dia jadikan kuburan seperti masjid beribadah. Dia di situ baca Quran, iktikaf, tawaf, berdiam diri, bersemedi, merasa khusyuk di dalamnya. Itu menjadikan kuburan sebagai masjid. Orang yang berbuat seperti ini pelakunya dilaknat, ibadahnya tidak sah. Jadi masjid itu miliknya Allah Subhanahu wa taala, disandarkan kepada Allah, miliknya Allah. Kalau dia miliknya Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang kita ketahui, kalau dia adalah miliknya Allah dan masjid ini adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala di antara seluruh tempat di alam, di atas muka bumi ini, ya, di mana masjid ini Allah Ta'ala izinkan manusia untuk mengangkat dan berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau masjid itu adalah tempat, dijadikan tempat ibadah, konsekuensinya apa? Tidak boleh seorang mengadakan perkara apapun di dalam masjid itu, perkara-perkara yang tidak Allah izinkan, walaupun antum yang punya. Begitu maknanya, ya. Kalau itu adalah milik Allah Ta'ala, di mana Allah mengizinkan orang beribadah di sana, berzikir, beribadah, bertakbir, taklim, mengajarkan ilmu agama. Kalau kita sudah paham itu masjid miliknya Allah untuk beribadah kepada Allah, la yahdutsu fiha syai'un li ghairillah, maka tidak halal dan tidak boleh seseorang mengadakan sesuatu apapun di dalam masjid itu yang bukan karena Allah. Maksudnya apa? Tidak boleh ada kesyirikan dalam masjid. Tidak boleh ada bid'ah, tidak boleh. Tidak boleh ada maksiat, tidak boleh ada al-fawahish, perbuatan keji dan mungkar. Tidak boleh seorang menjadikan masjid ini dari perbuatan amalan-amalan yang tidak baik, walaupun antum yang punya. Yang berkata ini masjid saya mau apakan terserah saya. Makanya orang di masjid, kadang orang berbuat syirik dalam masjid. Iya kan? Dia simpan di masjid itu sesuatu perkara yang orang habis sholat datang ke situ dulu. Kadang sebelum sholat, kadang setelah sholat. Kadang disimpan di bawah pentungan. Ada biasa disimpan dekat pentungan. Ya apalagi kalau sudah tua pentungannya, sudah tua, semakin keramat ini. Orang datang ke situ, nanti orang khusyuk di situ dulu. Baru
pergi salat. Kadang sudah salat baru ke sana. Syirik. Dan termasuk perbuatan apa? Bid'ah amali. Walaupun Anda punya masjid, jangan ditanami pohon pisang, itu masjid. Itu masjid bukan tempat tanam pohon pisang. Masjid itu milik Allah, tidak boleh diadakan di dalamnya perkara yang Allah tidak ridhoi dan Allah tidak cintai. Ya, dan ketahuilah Nabi SAW, dan tidak boleh seorang membangun kuburan, apalagi ya lebih jelas sekali memasukkan kuburan dalam masjid. Dan kaum, saya sudah sering sampaikan bahwa kaum yang paling besar kesyirikannya membangun kuburan dalam masjid adalah orang Syiah. Ini adalah kaum kelompok yang paling pertama di dunia ini yang paling banyak berbuat kesyirikan dengan melalui kuburan para wali dan orang saleh. Orang Syiah yang paling terbesar di dunia ini, dan mereka yang paling pertama mencetuskan kuburan diagungkan dan diibadahi. Orang Syiah penyembah kubur. Dan kelompok yang kedua yang paling terbesar penyembah kubur setelah Syiah adalah orang Sufi. Biar tersinggung saja, kalau mau tersinggung. Memang seperti itu. Orang Sufi itu mengagungkan kuburan. Dan itu yang disebutkan para ulama. Kelompok yang terbesar mengagungkan kuburan setelah Syiah adalah orang Sufi. Orang Sufi ini banyak menyembah kuburan. Karena itu tadi para kiai ini membolehkannya. Sampai sekarang saja masih ada. Tidak sembunyi-sembunyi ya, terang-terangan. Iya, terang-terangan itu kiainya, ustadznya yang ceramah. Boleh orang berdoa kepada melalui perantaran wali-wali, para orang saleh, para wali, berdoa kepada Allah dengan melalui mereka. Itu nggak apa-apa kata mereka, boleh saja. Dari mana bolehnya? Orang diajak berbuat syirik. Baik. Maka masjid itu milik Allah. Kemudian yang kedua, kalimat masjid di sini penafsirannya dua. Masjid itu maknanya dua, bisa bermakna a'dha'us sujud dan bisa bermakna maudhi'us sujud. Masjid itu dalam ayat ini kata para ulama, kata Syekh Muhammad Abu Ibrahim Mufti Saudi sebelum Syekh bin Baz. Beliau menafsirkan masjid itu terbagi dua. Masjid itu bisa bermakna a'dha'us sujud, anggota sujud, dan bisa bermakna maudhi'us sujud, tempat bersujud. Itu makna masjid. Bisa bermakna anggota sujud. Mana anggota sujud? Diterangkan dalam hadis Abu Hurairah, anggota sujud itu jidat bersama hidung dalam hadis. Kemudian dua telapak tangan, itu sudah tiga ya. Ini karena jidat dihitung satu dengan hidung. Makanya kalau sujud tidak dianggap sujudnya seorang kalau hidungnya ini tidak rapat. Ada orang sujud hidungnya dianggap begini, itu tidak dianggap sujudnya. Kalau orang sujud kata Nabi wajib tidak dianggap sujudnya seorang sampai dia menempelkan jidatnya dan hidungnya kata Nabi. Iya. Kemudian anggota sujud yang kedua, ketiga, telapak tangan rapat. Dua-duanya harus rapat. Makanya kalau salat, ada orang yang salat dia tempel tangannya begini, sujud begini tangannya, maka ini tidak dianggap sujudnya, tidak sah sujudnya karena dia tidak menempelkan dua, dia tepuk begini sih. Atau kedua kaki di belakang, buku tepuk kakinya di belakang begini, sujud langsung kakinya di belakang buku begini, harusnya kan dua seperti ini. Kemudian dua lutut, totalnya 7. Dua lutut, dua kaki, jari-jari, kemudian dua telapak tangan, sudah 6, kemudian satu jidat dihitung satu dengan hidung. Ini diantara penafsiran masjid. Penafsiran yang kedua adalah maudhi'us sujud, tempat bersujud. Masjid juga adalah dijadikan tempat bersujud. Memang orang beribadah. Maka semua ini miliknya Allah. Anggota sujud miliknya Allah. Tidak boleh orang bersujud menggunakan anggota sujud kecuali untuk Allah. Yang kedua, maudhi'us sujud, tempat bersujud. Di mana tempat bersujud? Semua di atas muka bumi, kata Nabi, bisa dipakai bersujud kecuali WC dan kuburan. Di situ saja tidak boleh bersujud. Ya, dalam hadis disebutkan. Maka semua yang ada di atas muka bumi ini bisa dijadikan sebagai masjid. Walaupun tidak ada masjid, kita bisa salat di kebun, bisa kan?
itu dianggap sebagai masjid. Masjid dalam makna tempat bersujud kepada Allah, itu maknanya. Masjid dalam makna bisa dijadikan tempat bersujud. Maka kata Nabi, dimanapun umatku didapati waktu salat, maka dia harus salat di situ. Tidak mesti harus di masjid. Biar dia di kebun, di sawah, di atas gunung, di atas lautan, di atas kendaraan, di atas laut, ya, tetap dia salat. Maka ini semuanya milik Allah Ta'ala. Maka janganlah kalian berdoa dan beribadah bersama Allah, bersama dengan kalian beribadah dan berdoa kepada selainnya. Ini insyaAllah Ta'ala makna dari makna-makna ayat ini. Jadi masjid itu tidak boleh seorang mengadakan kesyirikan, bid'ah dan khurafat. Iya, itu adalah tempat manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Insyaallah ta'ala pada Isya nanti kita sambung pelajaran hadis 100. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.